tentang ekonomi konvensional dan syariah. Nah, ini sudah pembahasannya. Nah, mungkin saya dalam perkenalan dari saya kita lanjut ke pembahasan itu terkait tentang perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Nah, ini langsung saja ke pembahasan. Jadi, yang pertama adalah ekonomi syariah dan ekonomi konvensional merupakan dua sistem ekonomi yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Nah, ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip ekonomi pasar yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan. Sistem ini menganggap bahwa keuntungan merupakan tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi dan individu, dan perusahaan dianggap sebagai pilar utama dalam sistem ini. Di lain, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar agama, Islam, dan hukum syariah. Sistem ini memandang bahwa keuntungan bukan merupakan tujuan utama dari aktivitas ekonomi, melainkan lebih menekankan pada prinsip-prinsip keadilan sosial kemanusiaan. Selain itu, perbedaan lain antara dua sistem ekonomi ini adalah pada tujuan yang ingin mencapai ekonomi konvensional bertujuan memaksimalkan keuntungan, sedangkan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial dan kemandirian. Berikut adalah beberapa perbedaan utama dari ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Yang pertama, poin satu, yaitu sumber hukum ekonomi konvensional didasarkan pada hukum ekonomi pasar yang bersifat man-made, dibuat oleh manusia, sedangkan ekonomi syariah didasarkan pada hukum Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadis. Poin kedua, nomor dua, tujuan ekonomi. Tujuan utama dari ekonomi konvensional adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Sedangkan tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, termasuk kesejahteraan spiritual dan sosial serta menjalankan kewajiban sebagai orang muslim. Dan poin ketiga, yaitu sistem perbankan ekonomi konvensional menggunakan sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga atau riba sebagai sumber pendapatannya. Sedangkan ekonomi syariah menggunakan sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan sistem bunga dan tidak berdagangkan instrumen keuangan yang haram. Nomor 4, sistem kepemilikan ekonomi konvensional dengan sistem kepemilikan individu, di mana sistem individu memiliki hak penuh atas kepemilikan aset yang dimilikinya. Sedangkan ekonomi syariah dengan sistem kepemilikan bersama, di mana kepemilikan aset tidak boleh hanya dimiliki oleh individu saja, tapi harus dibagi dengan masyarakat. Selain perbedaan prinsip-prinsip yang mendasari, terdapat beberapa perbedaan, di antara lain ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Di antaranya poin satu, yaitu penggunaan riba. Ekonomi konvensional mengizinkan penggunaan riba dalam transaksi ekonomi, sementara ekonomi syariah melarang penggunaan riba dalam setiap bentuk transaksi ekonomi. Yang kedua, penggunaan instrumen keuangan ekonomi konvensional menggunakan berbagai instrumen keuangan seperti obligasi, saham, dan sertifikasi. Sementara ekonomi syariah melarang penggunaan instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip internasional dan sosial. Dan yang ketiga, penggunaan laba. Dalam ekonomi konvensional, laba merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan, sementara dalam ekonomi syariah, laba tidak boleh menjadi tujuan utama perusahaan, melainkan harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan. Dari kesimpulan kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi konvensional cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
luas, namun seringkali memunculkan ketidaksetaraan ekonomi, ketidakstabilan. Selain sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan keadilan ekonomi dan lingkungan bisnis yang etis, tapi mungkin menghadapi tantangan dalam hal inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pilihan antara kedua sistem ini sangat tergantung pada nilai-nilai keyakinan dan konteks. Nah, sosial dan ekonomi masyarakat yang menggunakannya penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara aspek-aspek positif dari kedua sistem ini dan berupaya mengatasi kekurangan yang ada dalam perkembangan masa depan. Kolaborasi antara kedua sistem ini sudah bisa menjadi solusi untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.